Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi po, saya Diodantara, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lampung Selatan, asal unit kerja SMP Negeri 4 Natar, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A8 tentang koneksi antar materi atau refleksi kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, di kelas saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Saya masih sering memberi materi dengan mendahulukan ketuntasan materi tanpa memahami perasaan peserta didik saya, baik bakatnya dan kemampuannya. Selain itu juga, terkadang saya memaksakan peserta didik saya untuk dapat menguasai materi yang saya sampaikan dengan harapan mendapatkan nilai sesuai KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Selain itu pula, saya juga jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang saya sudah lakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang saya kerjakan di kelas selama ini. Selanjutnya, sebelum mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara juga, saya merasa kurangnya kedekatan emosional saya dengan siswa, sehingga penanaman nilai-nilai karakter yang saya sampaikan kurang terbangun dengan optimal, baik itu di dalam pengondisian di kelas maupun di luar kelas. Terkadang, saya masih menggunakan kata-kata ancaman dan hukuman kepada siswa agar mereka membuat mereka dapat disiplin dan menuruti perintah dari saya. Dan sebelum mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara juga, dalam pembelajaran di kelas saya juga masih beranggapan bahwa hasil akhir adalah segalanya. Saya hanya memandang bahwa nilai kognitif penting tanpa melihat proses siswa dalam belajar. Sehingga muncul di benak saya bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan pandai atau pintar dan meremehkan kemampuan anak yang mendapat nilai rendah. Hal ini berdampak pada siswa. Siswa menjadi merasa tertekan karena harus mendapat nilai akhir yang bagus dan kepercayaan dirinya menjadi menurun. Tapi setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya dapat baik dari ruang kolaborasi maupun yang saya pelajari dengan membaca sendiri, di sini saya akan mencoba menjelaskan. Yang pertama terkait pendidikan kodrat zaman dan kodrat alam. Yang kedua tentang pendidikan menuntun. Yang ketiga tentang pendidikan memerdekakan. Pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara, saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri juga, anak-anak memiliki kekurangannya masing-masing. Namun saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplor bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik saya meyakini potensi pada diri anak akan dapat muncul dan mencapai hasil yang maksimal. Kemudian, setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam, seperti audio, visual, ataupun audiovisual, sampai pada kinestetik.
Tugas guru untuk dapat mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam tersebut. Pendidikan yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Selain itu, melakukan dengan berbagai macam model dan metode belajar yang variatif, inovatif, dan kreatif, agar membuat siswa menjadi senang, semangat dalam mengikuti pelajaran dengan baik. Yang ketiga, setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan menuntun, saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak diri untuk selalu diikuti oleh anak. Memberikan berbagai materi kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa dapat membuat mereka tertekan dan hilang motivasinya dalam belajar. Guru yang baik haruslah mampu menuntun, mengarahkan, dan menjadi fasilitator sesuai bakat, minat, dan kemampuan siswa. Oleh karenanya, saya berusaha untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan mengasihkan dalam setiap proses belajar. Guru sebagai role model yang akan selalu digugu dan ditiru oleh siswa, baik dari perkataan, tingkah laku, sampai perbuatan. Untuk itu, saya harus bisa menjadi tauladan yang baik bagi siswa dalam pemahaman budi pekerti, serta menjadi pendidik yang dapat mengamalkan semboyan ing ngarso sontolodo ing madyo mangun karso tutwuri handayani. Dalam penerapan di sekolah untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya lakukan atau kami lakukan di sekolah, yang pertama adalah menuntun dan mengarahkan bakat dan minat siswa di sekolah. Kita salurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti menari, pramuka, rohis, dan lain sebagainya. Yang kedua, di sini saya merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, yang berpusat kepada anak dengan menggunakan model-model yang menyenangkan, yang membuat bakat mereka menjadi keluar. Dan yang ketiga yang tak kalah penting adalah memberi tauladan yang baik kepada anak dengan mencontohkan sikap, disiplin, bertanggung jawab, serta sikap saling menghormati dan menyayangi antar sesama. Demikianlah hasil tugas yang saya paparkan. Jika terdapat banyak salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Audio Jungle.